pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan paparan rancangan aksi penerapan manajemen ASN dan Smart ASN dengan topik peran ASN dalam digitalisasi publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk mengawali presentasi ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan menuju taman, disambut indah burung merpati. Kami kelompok 1 datang, siap berbagi ilmu hari ini. Ya, masuk kepada paparan yang pertama mengenai identifikasi isu. Terdapat 3 isu utama yang ingin kami analisis pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah empati dalam digitalisasi, merancang layanan dari hati untuk masyarakat. Yang kedua, sinergi digital, satu data, satu PU. Dan yang ketiga, amanah digital, keamanan sebagai prioritas utama. Dari 3 tema atau 3 topik yang di atas, maka dapat diurai sebagai berikut. Berkaitan dengan empati dalam digitalisasi, bermakna mendesain ulang platform digital dengan menempatkan kemudahan masyarakat sebagai prioritas utama. Sasarannya adalah mengubah layanan yang dianggap rumit menjadi solusi yang intuitif dan ramah pengguna, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik secara signifikan. Yang kedua tentang sinergi digital, yaitu mengintegrasikan berbagai aplikasi dan data yang masih terbagi-bagi di lingkungan Kementerian PU untuk menciptakan satu pintu layanan digital. Sasarannya adalah menghilangkan silo antara unit kerja, sehingga masyarakat dapat merasakan pengalaman layanan yang terpadu, cepat, dan efisien. Yang selanjutnya mengenai amanah digital, yaitu menjadikan keamanan siber dan perlindungan data privasi sebagai fondasi utama dalam setiap pengembangan layanan digital. Sasarannya adalah membangun kepercayaan publik dengan membuktikan bahwa sistem layanan pemerintah merupakan ruang digital yang aman dan dapat diandalkan. Baik, setelah memetakan tantangan digitalisasi di Kementerian PU, kami melakukan penapisan isu menggunakan metode USG. Hasilnya, sinergi digital satu data satu PU terpilih sebagai isu prioritas dengan skor tertinggi yaitu 15. Isu ini kami pilih karena dampaknya sangat serius, bersifat sistemik, dan akan terus memperburuk jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, masalah data yang tidak terintegrasi ini akan menjadi fokus utama dari rencana aksi kami. Terima kasih. Baik, dalam rangka meningkatkan tata kelola data dan pelayanan publik, kami merekomendasikan beberapa solusi strategis. Yang pertama, penerapan standarisasi data nasional dan pelatihan daerah aparatur yang responsif dan berdaya. Lalu yang kedua, pembangunan platform integritas data terpusat One Data Portal, satu pintu pelayanan digital. Lalu yang ketiga, penguatan regulasi dan sanksi untuk daerah yang tidak patuh dengan kombinasi regulasi yang tegas, sanksi yang proporsional, transparansi publik, serta pendampingan teknis daerah akan terdorong dan juga patuh karena melihat manfaat dari tata kelola yang lebih baik. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Adanya mandat regulasi nasional tentang satu data di Indonesia. Kemudian infrastruktur teknologi di Kementerian Pekerjaan Umum sudah relatif tersedia. Kemudian weakness. Kualitas data dari daerah sering tidak lengkap atau tidak standar. Kemudian, koordinasi antar unit kerja masih berjalan sektoral. Kemudian, opportunities. Dukungan pemerintah pusat untuk integrasi data lintas kementerian atau lembaga. Kemudian, adanya teknologi baru seperti big data, AI yang bisa mempermudah integrasi. Kemudian, threats. Resistensi dari pemerintah daerah yang belum siap untuk dilakukan digitalisasi. Dan risiko keamanan data jika integrasi tidak disertai dengan perlindungan yang kuat. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rekomendasi solusi dari isu-isu telah diangkat. Yang pertama itu ada penerapan standarisasi data nasional juga pelatihan daerah dengan mengembangkan kompetensi digital ASN untuk merespon aduan dengan cepat serta membangun budaya proaktif yang menjadikan ASN sebagai solusi bukan hanya penerima laporan. Yang kedua itu ada pembangunan platform integrasi data terpusat, yaitu dengan mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan ke dalam satu dashboard terpadu, memberikan masyarakat kemudahan untuk memantau setiap progres laporan secara transparan dan juga akuntabel. Yang ketiga, penguatan regulasi dan sanksi untuk daerah yang tidak patuh, dengan kombinasi regulasi yang tegas, sanksi yang proporsional, transparansi publik, dan juga pendampingan teknis
daerah akan terdorong tidak hanya untuk patuh karena takut sanksi, tetapi juga patuh karena melihat manfaat dari tata kelola yang lebih baik. Dari penapisan McNamara, kami pilih ada 3 kriteria berupa efektivitas, kemudahan, dan biaya. Alternatif solusi, standarisasi data, dan integrasi sistem dipilih sebagai prioritas utama. Alasannya, solusi tersebut dinilai paling efektif untuk mewujudkan sinergi data karena mampu menyatukan informasi dari berbagai unit kerja menjadi satu basis yang konsisten. Selain itu, penerapannya relatif lebih mudah dibanding membangun sistem baru dari nol. Kebutuhan biayanya juga lebih efisien dalam jangka panjang. Dengan demikian, alternatif ini menjadi pemilihan strategis yang paling realistis sekaligus memberikan dampak yang signifikan. Jadi kesimpulan dari pemaparan terkait topik peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kemenpu ini ialah tantangan utama digitalisasi di Kementerian Pekerjaan Umum adalah kurangnya integrasi data dan aplikasi, sehingga perlu diwujudkannya konsep satu data, satu PU. Lalu dari berbagai alternatif dan solusi, prioritas utama yang kami pilih ialah standarisasi dan pelatihan untuk setiap ASN. Kunci keberhasilan ini terletak pada peningkatan kompetensi ASN dan penerapannya standar kerja seragam agar sinergi digital dapat tercapai secara terpadu, natural, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kelompok B1 atau kelompok Muhammad. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Pohon di kebun buahnya banyak, ditanam di halaman milik Bapak. Terima kasih sudah menyimak. Wujudkan Smart ASN berakhlak. Terima kasih rekan-rekan.